Film ini berjudul Three Kingdom, di mana menceritakan tentang tiga negara yaitu Wei, Wu, dan Shu yang saling berperang untuk menjadi penguasa dari seluruh daratan Cina. Film ini mengisahkan kepahlawanan dari seorang jenderal bernama Jenderal Jilong yang telah berhasil menyatukan seluruh daratan tiga kerajaan itu, dan usianya pun sudah lanjut saat ini. Dikisahkan bahwa Jai Jilong yang diperankan oleh Mas Andy Lau ini, yang juga dikenal sebagai Zhou Yu, adalah seorang prajurit kecil yang bergabung dengan pasukan Liu Bei. Kisahnya ketika Jilong mendaftar di sebuah pasukan Liu Bei dan berteman dengan seorang bernama Lu Pong. Ia merupakan sesama tentara yang juga berasal dari Changshan. Ia mencetak kemenangan pertama dalam sebuah serangan yang terjadi di kamp musuh pada malam hari. Nah, Zhou Jilong ini adalah seorang jenderal dari kerajaan Shu. Awalnya dia adalah penduduk biasa yang bergabung dalam militer kerajaan. Karena pengabdian Zhou pada kekaisaran, kemudian membuatnya diangkat menjadi jenderal kepercayaan sang kaisar. Ia bercita-cita agar ketiga kerajaan yang saling bermusuhan ini dapat dipersatukan dalam satu kerajaan. Zhou Jilong menjadi sangat terkenal karena telah berhasil menyelamatkan putra dari Liu Bei yang masih kecil, dan juga ia telah melawan ratusan pasukan Cao Cao yang mengepungnya. Dan tidak hanya itu ya, Zhou Jilong nyaris membunuh Cao Cao namun membatalkannya. Saat penyelamatan dari putra Liu Bei itu seorang diri, Jilong berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao, di mana cucu Cao Cao itu yang menyaksikan kakeknya dipermalukan. Ia bersumpah suatu saat nanti ia akan balas dendam untuk mengembalikan harga diri yang dikalahkan oleh Jilong ini. Kehebatan Jilong ini memang diakui oleh masyarakat dan penduduk desa tersebut, dan juga diakui oleh Liu Bei yang lalu mengangkatnya menjadi seorang jenderal. Dan bersama penasehat dan ahli perang jenius Zhuge Liang, Zhou Jilong terus berperang melawan pasukan Cao Cao dan tidak pernah kalah. Tidak heran jika ia dijuluki sebagai jenderal tak pernah terkalahkan. Cita-cita mulia Jilong ini membuat melegenda di antara para prajurit hingga rakyat jelata. Namun berjalannya waktu, perang tak kunjung berakhir dan Jilong tak lagi muda, harus menyaksikan negeri dan bangsanya yang terpecah belah. Saat kaisar di kerajaan Shu yang baru dinobatkan, kaisar memutuskan bahwa satu-satunya cara agar dapat mencapai kedamaian adalah dengan mengalahkan musuh dan merebut wilayahnya. Maka Jilong pun berangkat ke medan laga untuk menjalankan perintah sang kaisar muda, dan pada saat yang sama berusaha meraih cita-cita lamanya.
蜀国五虎大将赵子龙。赵子龙将至，众将。我们军中一定有内奸。说什么？ Saat dalam peperangan terakhir melawan Cao, ternyata Jilong terjebak di dalam medan pertempuran. Dia tidak mendapatkan bala bantuan, malah dia dikepung oleh berbagai pasukan Cao yang telah banyak sekali. Dan disinilah Jilong merasa kewalahan dengan melawan cucunya Cao ini dengan berbagai macam strategi, dan sampai akhirnya Jilong menyerah, kalah tanpa pasukannya yang habis dibantai oleh strategi perang dari cucunya Cao. Melihat semua anak buahnya dibantai oleh Cao, Jilong akhirnya mengakui bahwa kehebatan cucunya Cao ini sangat hebat, dan dia pun memainkan strategi dengan memberikan pedang milik kakeknya dulu. Disinilah membuat marah cucunya Cao dan ingin bertanding langsung dengan Jilong, dan dalam pertandingan itu Jilong bisa mengalahkan cucunya, namun tidak dibunuhnya ya. Perang pun, tanding dengan cucunya Cao pun berakhir. Ternyata dalam peperangan itu Jilong terkena panah, namun ia menyembunyikan dari anak buahnya karena takut melemahkan mental pasukannya. Pasukan Cao yang sangat banyak mengepung pertahanan dari Jilong. Disinilah pengorbanan dari para keponakan Jilong dan juga para pasukannya yang tidak mau menyerah di medan perang. Lebih baik mati dibandingkan harus menyerah. Satu persatu peperangan pun terjadi. Satu persatu anak buahnya pun mati. Dan ternyata kakaknya sendirilah yang menjadi pengkhianat di dalam pasukannya, dan dia mengakui kepada Jilong bahwa dialah yang membocorkan informasi pengepungan ini. Walaupun Jilong kecewa, namun Jilong adalah seorang kesatria. Dia tetap ingin berperang dan tak mau menyerah. Dia melawan pasukan Cao seorang diri di medan perang, menjadi seorang pahlawan tanpa tanding. Dan akhirnya filmnya pun berakhir. Oke pemirsa, teman-teman, jangan lupa ya, simak di channel ini film-film selanjutnya. Sampai jumpa lagi.